karena ini fatal loh. Menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni di dalam Matius 12 ayat 32. Di dunia ini juga tidak, di dunia yang akan datang juga tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, berita terbaru ya yang masih viral, yang masih panas, yang masih hot, di mana ada seorang mu'alaf Koh Agustan ya, yang mana beliau sekarang sedang ditimpa musibah, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak dari kalangan orang-orang Kristen, terutama para pendeta dan para murtadin, para misionaris yang mengatakan bahwa itu adalah azab dari Yesus. Nah, sahabat Rihwanullah, dalam kesempatan kini ada seorang pendeta Henry Tan kembali ya, yang sebagaimana biasanya dia itu ya selalu berbeda pendapat dari orang-orang Kristen dan pendeta-pendeta yang lainnya. Di saat para pendeta ini mungkin tertawa dan tersenyum melihat keadaan Koh Agus, tetapi apa yang dilakukan seorang pendeta Henry Tan ini menampol para murtadin, para pendeta dan orang-orang Kristen. Nah, sahabat Rihwanullah, pada kita simak cuplikan dari seorang pendeta Henry Tan ini. Silakan. Saya pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya, menghujat Roh Kudus yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, menghujat Roh Kudus itu yang seperti apa sih? Karena ini fatal loh. Menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni di dalam Matius 12 ayat 32. Di dunia ini juga tidak, di dunia yang akan datang juga tidak. Semua tahu ya, beberapa hari ini dikirimi video ada seorang menghina Alkitab ya. Alkitab ditaruh di bagian belakang dari tubuh seseorang ya. Apakah itu menghujat Roh Kudus? Ya enggak ya. Justru yang menghujat Roh Kudus itu yang ibadah ya, sepertinya rajin haleluya haleluya, tetapi di situ Yesusnya dinista, direndahkan, cuman jadi anak, cuman jadi pengantara. Itu penghujat Roh Kudus yang real. Bapak Ibu Saudara, nah, semua tahulah Alkitab ada di dalam HP, betul ya. Di dalam HP ini, di dalam Android ini ada aplikasi Alkitab. HP ini kadang-kadang kita taruh di saku celana loh ya, saku celana belakang gitu. Kalau saku celana belakang ya ninggol pantat. Kalau saku celana depan ninggol, itu dia ya. Mau ditaruh di saku belakang atau saku depan ya ninggol, tetap ninggol itu. Bagi perempuan ditaruh di saku depan ninggol itu dong ya. Apa bedanya saudara ya? Karena sekarang ini Alkitab yang buku itu udah nggak ada ya, udah ketinggalan kereta, udah primitif. Yang masih memakai Alkitab buku semua sekarang pakai Android, lebih mudah ya loh. Tinggal ada yang pakai suara juga, tinggal nyebut Matius 4 ayat 10 langsung nongol gitu, bisa ya. Ada juga yang pakai sekedar dipencet-pencet langsung ketemu ya. Jadi tidak masalah ya. Alkitab nih Anda mau taruh di saku depan, ini kena sama ini nih, kena sama ini. Kalau perempuan bagaimana? Apakah itu menghina ya? Mau soal Alkitab dikenain sama ini. Kalau taruh celana depan kan kena sama itu, taruh celana belakang kan kena sama dia ya loh. Nah, jadi itu tanggapan saya. Sekali lagi ya Pak ya, orang mau naruh Alkitab itu mau taruh di dada nyentuh sama, kalau perempuan ya toh mau taruh di celana depan nyentuh sama
Itu laki-laki mau ditaruh belakang, nyentuh sama bagian belakang. Apakah itu menghujat? Tidak. Nah, baiklah sahabat Ikhwan Fillah, itu sebuah cuplikan video dari seorang pendeta Henry Tan MBS ya. Memang benar sekali, memang selalu berbeda sekali dengan orang-orang pendeta-pendeta yang seringkali menghujat dan menghina agama Islam. Nah, baiklah sahabat Ikhwan Fillah, apa yang disampaikan oleh seorang pendeta Henry Tan ini menanggapi tentang video dari seseorang yang katanya dikirim kepada pendeta Henry Tan, ada seorang muslim, yakni seorang mualaf Koh Agus ya, Koh Agus Tan, yang viral di dalangan para kristolog, orang Kristen dan juga orang muslim, bahwa Koh Agus Tan ini menghina Alkitab mereka katanya. Tetapi apa yang disampaikan oleh seorang pendeta Henry Tan ini justru menyebutkan sebenarnya yang menghina Alkitab, malahan Roh Kudus itu sendiri bukan siapa-siapa, ternyata orang Kristen sendiri. Karena iya, terdapat di dalam Alkitabnya sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang menghinakan Alkitab, menghinakan Roh Kudus itu tidak diampuni. Dan apa yang disebutkan oleh seorang pendeta Henry Tan ini sangat lucu sekali ya, ketika menyebutkan bahwa orang-orang Kristen ini menghinakan Roh Kudus. Itulah penghina Roh Kudus sejati, dengan menyebutkannya itu Tuhan itu adalah anak, atau Roh Kudus itu anak. Nah, juga seperti Ikhwan Fillah, dengan kias dari seorang pendeta Henry Tan ini menyebutkan apa yang dilakukan oleh seorang Koh Agus Tan dengan menyimpan Alkitab di pantat, itu juga ternyata dilakukan oleh orang-orang Kristen sendiri, yakni dia menggambarkan bahwa Alkitab itu ada di HP, di dalam Android. Ketika Android disimpan di kantong celana, baik depan maupun belakang, itu sudah disebutkan menistakan. Kalau Koh Agus Tan disebutkan menista, maka orang-orang Kristen yang demikian pula disebut menistakan atau menghinakan Alkitab. Ini pemikiran di seorang pendeta Henry Tan ya. Kami juga menyampaikan dan juga ya mencoba untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh seorang pendeta Henry Tan ini. Dan juga sahabat Ikhwan Fillah, perlu kita ketahui apa yang dilakukan oleh Koh Agus Tan itu ternyata bukan Alkitab, karena Bibelnya itu kosong, itu hanya sampulnya saja, sedangkan Alkitabnya itu sudah tidak ada. Ini sudah ada konfirmasi dari seorang Kohani juga ya, yang menyebutkan ternyata tidak ada Alkitab di rumah Koh Agus Tan ini. Nah, sahabat Ikhwan Fillah, bagaimana pendapat Anda? Apakah seorang Koh Agus Tan ini benar terkena azab karena menghinakan Alkitab? Apakah diazab oleh Tuhan Yesus? Nah, sahabat Ikhwan Fillah, bagi kita selaku orang muslim, orang yang meyakini bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya, tidak Tuhan selain Allah, maka mustahil Yesus mengadab mustahil seorang Koh Agus Tan ini diazab oleh Yesus, yang kita yakini Yesus atau Nabi Isa alaihi salam itu bukanlah Tuhan. Nah, baiklah sahabat Ikhwan Fillah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ternyata di antara pendeta sendiri pun tentang menghinakan dan menistakan agama atau menistakan Alkitab, Roh Kudus dan lain sebagainya itu masih berselisih paham, tidak sama pendapatnya. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.